Saat aku pulang dari perjalanan bisnis, garasiku kosong melompong. Ternyata, orang tuaku diam-diam menjual mobil sport kesayanganku demi membiayai liburan mewah adikku. Ibu mengejek tanpa rasa bersalah. Berkat mobilmu, mental adikmu sekarang sembuh. Aku tertawa keras hingga air mataku keluar. Kenapa kamu tertawa? Tanya mereka bingung. Saat kungkap kebenarannya tentang surat-surat mobil itu, wajah mereka langsung pucat pasi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kaca jendela lantai 25 gedung perkantoran di kawasan SCBD, Jakarta. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, bersahutan dengan bunyi ketikan keyboard yang tak kunjung berhenti di ruanganku. Jam dinding digital di sudut meja kerjaku sudah menunjukkan pukul 9 malam, tetapi tumpukan dokumen laporan pemasaran bulan ini masih menuntut perhatian penuh. Namaku Amara, 28 tahun. Dan seperti inilah rutinitasku hampir setiap hari. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Di mata orang lain, aku adalah wanita karir yang sukses. Seorang manajer pemasaran di perusahaan multinasional dengan gaji 2 digit yang fantastis. Namun, mereka tidak tahu kemana sebagian besar uang itu mengalir setiap bulannya. Ponselku yang tergeletak di samping laptop bergetar panjang. Nama, Ibu, muncul di layar. Aku menghela napas panjang, memijat pelipisku yang mulai berdenyut nyeri sebelum menggeser tombol hijau. Bukan karena aku tidak ingin berbakti, tetapi telepon dari ibu di jam segini biasanya hanya berarti satu hal, permintaan dana darurat yang sebenarnya tidak darurat sama sekali. Halo, Bu, sapaku dengan suara serak, berusaha terdengar senormal mungkin meski lelah mendera seluruh tubuh. Amara, kamu masih di kantor? Suara ibu terdengar panik, namun bukan jenis kepanikan yang mengkhawatirkan keselamatanku. Itu adalah nada panik yang khas ketika ada keinginan Siska yang belum terpenuhi. Iya, Bu. Masih ada deadline laporan buat meeting besok pagi. Kenapa? Tanyaku sambil tetap mengetik dengan satu tangan. Adikmu, Mara. Dia nangis terus dari sore. Kamu tahu sendiri kan dia baru saja resmi cerai minggu lalu? Dia stres berat. Nak, ibu nggak tega lihat dia kurus kering begitu. Matanya bengkak, nggak mau makan. Cerocos ibu tanpa jeda. Aku menghentikan ketikanku sejenak. Siska, adikku yang berusia 25 tahun itu, memang baru saja bercerai. Suaminya yang kaya raya menceraikannya karena sudah tidak tahan dengan gaya hidup Siska yang boros dan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekarang, setelah status nyonya besarnya hilang, Siska kembali menjadi beban keluarga. Beban yang, tentu saja, pada akhirnya akan ditumpukan ke pundakku. Terus Siska maunya apa? Bu? Kalau cuma mau curhat, Amara bisa telepon dia nanti pas di jalan pulang. Jawabku mencoba diplomatis. Bukan curhat. Mara. Dia butuh suasana baru. Teman-temannya ngajak dia stay cation di Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat biar dia nggak suntuk di rumah terus. Biayanya cuma 5 juta kok buat 2 malam. Itu sudah sama spa dan makan. Kamu transfer sekarang ya? Kasihan adikmu. Dia butuh healing biar nggak depresi. Pinta ibu dengan nada yang terdengar sangat enteng. 5 juta. Angka itu disebutkan seolah-olah hanya 5.000 perak. Sementara aku di sini, banting tulang sampai malam, menahan lapar karena belum sempat makan malam. Ibu dengan mudahnya meminta uang sebesar itu hanya agar Siska bisa tidur di kasur empuk hotel yang jaraknya mungkin hanya beberapa kilometer dari rumah. Bu, Amara belum gajian. Kartu kredit Amara juga limitnya sudah dipakai buat bayar asuransi kesehatan bapak bulan lalu. Siska kan bisa healing di rumah, nonton film atau masak sama ibu. Nggak harus ke hotel mahal. Tolakku halus. Aku harus tegas kali ini. Tabunganku sedang aku fokuskan untuk sesuatu yang sudah aku impikan selama 5 tahun. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu nada suara ibu berubah drastis. Dari yang tadinya memelas, kini menjadi dingin dan penuh tuduhan. Kamu ini perhitungan sekali sama adik sendiri. Kamu kan gajinya besar.
Masa buat nyenengin hati adik yang lagi hancur saja nggak bisa? Kamu nggak punya hati. Marah. Dulu waktu kamu kuliah, bapak sama ibu banting tulang biayai kamu. Sekarang giliran kamu bantu adikmu sedikit saja. Susahnya minta ampun. Kata-kata itu bagaikan kaset rusak yang selalu diputar ulang setiap kali aku menolak permintaan mereka. Padahal, aku kuliah dengan beasiswa penuh. Uang saku pun aku cari sendiri dengan menjadi guru les privat. Tapi diingatan ibu dan bapak, seolah-olah mereka telah mengorbankan segalanya untukku, sehingga aku berhutang nyawa pada mereka seumur hidup. Bukan perhitungan, Bu, tapi kebutuhan Amara juga banyak. Mobil Amara yang lama itu rusak lagi, turun mesin. Biaya servisnya besar. Amara lagi nabung buat ganti mobil supaya nggak mogok terus di jalan tol. Tolong ngertiin posisi Amara juga. Jelasku, meski aku tahu percuma. Halah, mobil kan benda mati. Adikmu itu manusia, butuh perhatian. Ya sudah kalau kamu nggak mau bantu. Biar ibu jual kalung emas ibu satu-satunya buat Siska. Biar ibu yang berkorban. Asal anak bungsu ibu nggak gila karena stres. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, dan lelah bercampur menjadi satu. Ancaman menjual perhiasan itu juga lagu lama. Aku tahu besok pagi, tagihan itu pasti tetap akan datang padaku dengan cara lain. Atau bapak yang akan menelepon dan memarahiku karena membuat ibu menangis. Aku menutup laptop dengan kasar, memasukkannya ke dalam tas kerja, dan memutuskan untuk pulang. Persetan dengan laporan. Aku butuh istirahat. Di lobi gedung, hujan masih belum reda. Mobil sedanku yang tua, si Kijang kotak warisan tahun 90-an, sedang menginap di bengkel untuk yang ketiga kalinya bulan ini. Aku memesan ojek online karena taksi sedang susah didapat dan harganya melonjak gila-gilaan akibat banjir di beberapa titik. 15 menit kemudian, aku sudah duduk di boncengan motor, menerobos hujan dengan jas hujan plastik tipis yang diberikan pengemudi ojol. Air hujan merembes masuk ke sela-sela sepatu kerjaku yang mahal, membuat kakiku basah dan dingin. Cipratan air kotor dari bus yang lewat mengenai celana bahanku. Di momen seperti ini, rasanya aku ingin menangis. Aku manajer, aku punya uang, tapi kenapa hidupku terasa begitu menyedihkan? Di tengah kemacetan lampu merah kuningan yang tak bergerak, aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas yang kupluk erat di dada agar tidak basah. Iseng, aku membuka aplikasi Instagram. Postingan paling atas di lini masaku adalah akun Siska. Baru diunggah 10 menit yang lalu. Dalam foto itu, Siska terlihat cantik dengan riasan wajah sempurna, duduk di sebuah restoran mewah yang aku tahu harga per piringnya bisa mencapai Rp500.000. Di depannya terhidang piring-piring cantik berisi pastry dan gelas koktail yang estetik. Captionnya tertulis, "Self-reward after a storm. Strong woman deserves a good brunch. Thanks mom and dad for spoiling me tonight. Love you. Healing your life single happy." Darahku mendidih. Jadi, dia tidak sedang menangis di kamar seperti kata ibu. Dia sedang makan enak. Mungkin menggunakan uang belanja bulanan yang baru saja aku transfer kemarin lusa untuk ibu. Ibu berbohong padaku. Ibu bilang Siska kurus kering dan tidak mau makan. Tapi di foto itu dia terlihat sangat segar bugar dan menikmati hidup. "Mbak, sudah hijau," tegur abang ojol, membuyarkan lamunanku. Aku memasukkan kembali ponselku dengan tangan gemetar menahan amarah. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, menyatu dengan air hujan yang membasahi wajahku. Selalu begini. Aku adalah sapi perah, dan Siska adalah anak emas yang susunya harus selalu tersedia. Aku bekerja keras di tengah hujan badai, sementara dia menikmati hasil perasaanku di tempat yang kering dan nyaman. Ketimpangan ini sudah terjadi sejak kami kecil. Siska yang lahir prematur selalu dianggap lemah dan butuh perlindungan ekstra. Apapun yang Siska minta, harus dituruti agar dia tidak sakit. Sementara aku, anak sulung yang lahir sehat dan kuat, dituntut untuk mengalah, mandiri, dan menjaga adiknya. "Kamu kan kakak, kamu harus ngalah," adalah mantra yang diulang-ulang sampai aku muak. Sampai di apartemen suaku di Jakarta Pusat,
Tubuhku menggigil kedinginan. Apartemen ini tidak besar, hanya tipe studio sederhana, karena aku ingin menabung sebanyak mungkin. Aku mandi air hangat, lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap saldo rekeningku di aplikasi mobile banking. Angkanya sudah cukup. Lebih dari cukup untuk mewujudkan impianku besok. Selama 5 tahun ini, aku menyisihkan 60% gajiku. Aku jarang belanja baju bermerek. Aku jarang makan di restoran mewah kecuali di traktir klien. Dan aku tinggal di apartemen kecil. Semua demi satu tujuan, membeli kendaraan yang layak, yang merepresentasikan hasil kerja kerasku, yang tidak akan mogok di tengah jalan tol saat hujan deras, dan yang akan menjadi bukti bahwa Amara bisa memiliki sesuatu yang berharga atas namanya sendiri. Aku tidak akan membiarkan uang ini diambil lagi untuk healing, Siska. Kali ini, aku akan egois. Besok adalah hari Minggu, dan aku sudah membuat janji dengan sales dealer mobil. Tekadku sudah bulat. Aku akan membeli simbol kebebasanku, dan tidak ada yang bisa mencegahku, bahkan ibu atau tangisan buaya Siska sekalipun. Malam itu aku tidur dengan perasaan dendam yang anehnya justru memberiku kekuatan. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan sekadar mesin ATM berjalan. Aku adalah Amara, dan aku berhak bahagia. Minggu pagi menyambutku dengan langit Jakarta yang cerah luar biasa, seolah alam semesta merestui rencanaku hari ini. Berbeda dengan malam sebelumnya yang kelabu dan basah, pagi ini matahari bersinar hangat, mengeringkan sisa-sisa genangan air di jalanan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, membersihkan apartemen seadanya, lalu bersiap-siap dengan pakaian terbaikku, blus putih bersih dan celana kulot krem, dipadu dengan sepatu hak tinggi yang nyaman. Aku tidak memesan ojek online pagi ini. Aku memesan taksi premium menuju dealer Mazda di kawasan Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, jantungku berdebar kencang. Ini adalah pembelian terbesar dalam hidupku. Bukan rumah, melainkan sebuah mobil. Bagi sebagian orang mungkin ini investasi yang buruk karena harganya akan turun. Tapi bagiku, ini adalah trofi. Sesampainya di dealer, aku disambut oleh Mas Rian, sales yang sudah berkomunikasi denganku sejak bulan lalu. Selamat pagi, Bu Amara. Wah, akhirnya jadi datang ya. Sapa Mas Rian ramah. Pagi, Mas. Unitnya sudah siap? Tanyaku tak sabar. Sudah dong, Bu. Mari, silakan dilihat dulu di area delivery. Mas Rian mengajakku berjalan ke area belakang showroom. Dan di sanalah dia berada. Mazda CX-5 tipe Elite dengan warna Soul Red Crystal Metallic. Warnanya begitu memukau, merah yang dalam, elegan, dan berkilau di bawah sorotan lampu showroom. Bukan merah norak, tapi merah yang memancarkan aura keberanian dan kelas. Aku berjalan mendekatinya, mengelus kap mesinnya yang dingin dan mulus. Rasanya seperti mimpi. Selama ini aku hanya bisa melihat mobil-mobil bagus milik bosku atau klienku. Sementara aku harus berkutat dengan bengkel kumuh setiap bulan. Gimana, Bu? Masih segel semua plastik joknya? Ujar Mas Rian sambil menyerahkan kunci kiles yang terasa berat dan mantap di genggamanku. Aku membuka pintu pengemudi. Aroma khas mobil baru, campuran bau kulit premium dan plastik baru, langsung menyergap indera penciumanku. Aroma kesuksesan. Aku duduk di balik kemudi, merasakan empuknya jok kulit napa berwarna coklat tua yang membalut tubuhku dengan sempurna. Dashboardnya terlihat modern dan canggih. Saya ambil, Mas. Saya lunasi hari ini juga. Kataku mantap. Proses administrasi memakan waktu sekitar 1 jam. Ketika aku akhirnya menandatangani dokumen terakhir dan mentransfer sisa pelunasan, angka yang membuat saldo tabunganku berkurang drastis namun hatiku penuh. Aku merasa lega. BPKB akan keluar beberapa bulan lagi. Tapi hari ini aku sudah bisa membawanya pulang dengan plat nomor sementara. Saat aku mengendarai mobil itu keluar dari dealer, rasanya luar biasa. Kabinnya senyap, meredam hiruk-pikuk Jakarta. Sound system Bose mengalunkan lagu favoritku dengan jernih. Tenaga mesinnya yang responsif membuatku tersenyum lebar setiap kali menginjak pedal gas. Ini adalah mobilku. Milikku. Atas namaku. Bukan milik orang tua. Bukan pinjaman kantor.
Tujuanku selanjutnya bukan pulang ke apartemen, melainkan ke rumah orang tuaku di Jakarta Selatan. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini. Meski jauh di lubuk hati aku tahu respons apa yang akan kudapat. Ada secuil harapan bodoh bahwa mereka akan bangga padaku. Bahwa mereka akan melihatku sebagai anak yang sukses, bukan cuma sapi perah. Aku mampir sebentar membeli martabak manis dan telur kesukaan bapak di Jalan Fatmawati. Ketika mobil merahku memasuki halaman rumah tua orang tuaku yang cukup luas namun kurang terawat, aku melihat bapak sedang menyiram tanaman. Beliau mematung, memegang selang air, menatap mobil asing yang masuk ke pekarangannya dengan tatapan curiga. Aku memarkirkan mobil dengan mulus, lalu turun sambil menenteng bungkusan martabak. "Assalamualaikum, Pak," sapaku ceria. "Waalaikumsalam." Bapak mematikan keran air. Matanya masih terpaku pada mobilku. "Ini mobil siapa, Mara?" "Mobil kantor baru." Aku menggeleng sambil tersenyum lebar, menepuk kap mobil itu. "Bukan, Pak. Ini mobil Amara. Amara baru beli tadi pagi. Cash." Mulut bapak sedikit terbuka. Sebelum beliau sempat berkomentar, pintu depan terbuka. Ibu dan Siska keluar karena mendengar suara mesin mobil. Siska masih memakai piyama satin meski hari sudah siang. Rambutnya digulung asal-asalan. "Ada apa sih ribut-ribut?" "Oh, Mbak Mara datang," kata Siska malas. Namun matanya langsung membelalak saat melihat mobil merah mentereng di hadapannya. "Wow, mobil siapa nih?" "Mobil mbakmu," jawab bapak datar. Ibu berjalan mendekat, mengitari mobil itu seolah sedang memeriksa barang dagangan yang cacat. Dia menyentuh spion, lalu mengetuk kaca jendela. Wajahnya tidak menunjukkan senyum bangga sedikit pun. "Kamu beli mobil baru? Yang lama dikemanain?" tanya ibu ketus. "Yang lama kan sudah rusak parah, Bu. Amara jual kiloan ke bengkel. Ini hasil tabungan Amara selama 5 tahun. Jelasku." Senyumku mulai luntur perlahan. "Harganya berapa ini?" tanya Siska. Jarinya yang berkuteks merah menyentuh pegangan pintu. 500-an juta lebih dikit. Jawabku jujur. Keheningan melanda pekarangan rumah itu. Aku mengharapkan ucapan selamat. Tapi yang kudengar adalah helaan napas panjang dan berat dari ibu. "Ya Allah, Mara, Mara." Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya dramatis. "Kamu itu kalau punya uang 500 juta, kenapa dibuang buat beli besi berjalan begini? Sayang banget uangnya." Hatiku mencelos. "Dibuang? Bu, ini kebutuhan Amara buat kerja. Amara capek naik taksi atau mobil mogok terus. Kan bisa beli mobil bekas yang 100 jutaan. Sisanya bisa buat modal usaha Siska." Sembur ibu tiba-tiba. Wajahnya memerah karena emosi. "Kamu tahu kan adikmu baru cerai? Dia butuh modal buat buka butik atau kafe biar bisa mandiri. Kamu malah egois beli mobil mewah cuma buat pamer." Siska yang tadinya tampak kagum pada mobil itu, kini langsung memasang wajah cemberut mengikuti alur ibu. Dia melipat tangan di dada. "Iya sih, Mbak. Lagian warnanya norak banget. Merah cabe gitu. Kayak orang kaya baru mau pamer. Kalau aku sih mending beli warna putih atau hitam. Lebih elegan. Tapi ya sudahlah. Namanya juga selera orang tua." Dihina. Mobil impianku dihina, norak, oleh adikku yang pengangguran, dan pembelianku dianggap pemborosan, oleh ibu yang bahkan tidak pernah bertanya apakah aku sudah makan atau belum. "Ini bukan buat pamer, Bu. Ini self-reward Amara. Amara kerja keras siang malam, lembur sampai sakit tipes. Wajar dong kalau Amara beli sesuatu yang Amara suka." Suaraku mulai meninggi, menahan getaran tangis. "Halah. Self-reward apaan? Itu namanya boros." Potong bapak yang kini ikut-ikutan menyudutkanku. "Kamu itu sebagai kakak harusnya mikirin masa depan adikmu juga. Kalau kamu simpan uang itu, bisa buat modal Siska, bisa buat renovasi rumah ini juga yang atapnya sudah bocor. Kamu cuma mikirin diri sendiri." Aku menatap mereka bertiga bergantian. Bapak dengan wajah kecewanya, ibu dengan tatapan menuntutnya, dan Siska dengan senyum sinis yang meremehkan.
Martabak di tanganku rasanya semakin berat. Sudahlah, kataku lirih. Aku meletakkan bungkusan martabak itu di atas meja teras yang berdebu. Amara cuma mau kasih tahu kalau Amara beli mobil. Kirain bapak sama ibu bakal ikut senang. Ternyata salah. Mau kemana? Masuk dulu, ibu sudah masak sayur lodeh. Panggil ibu. Nadanya sedikit melunak tapi masih terdengar jengkel. Nggak usah, Bu. Amara ada janji lain. Amara pamit. Aku berbalik, masuk kembali ke dalam mobil baruku. Saat aku menutup pintu, kedap suara kabin Mazda ini langsung memisahkan aku dari dunia mereka yang racun. Di dalam sini, suaranya hening. Tapi di dalam dadaku, gemuruhnya lebih kencang dari badai semalam. Aku melihat dari spion saat melaju pergi. Ibu masih berdiri di sana, menunjuk-nunjuk mobilku sambil berbicara pada bapak. Mungkin sedang mengutuk betapa pelitnya anak sulung mereka. Siska sudah tidak peduli. Dia malah mengeluarkan ponselnya, berpose selfie dengan latar belakang mobilku yang sedang bergerak menjauh. Mungkin untuk konten, pamer tipis-tipis, di Instagramnya seolah itu mobil keluarga. Air mataku jatuh lagi, menetes di atas kemudi kulit yang masih baru. Hari ini harusnya jadi hari paling bahagia. Tapi rasanya hampa. Namun, saat tanganku mencengkeram setir lebih erat, sebuah tekad baru muncul. Mobil ini adalah bentengku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apapun lagi dariku. Ini asetku, dan aku akan melindunginya mati-matian. Sayangnya, aku tidak tahu bahwa obsesi mereka terhadap asetku ini baru permulaan dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Dan Siska, si parasit cantik itu, belum selesai membutuhkan bantuanku. Suasana di kantor hari Senin itu terasa jauh berbeda dari biasanya. Jika biasanya udara terasa tegang dan penuh tekanan deadline, hari ini ruang rapat utama dipenuhi dengan tawa dan tepuk tangan meriah. Di layar proyektor besar terpampang fotoku dengan tulisan besar, Employee of the Year, Amara Larasati. Pak Baskoro, direktur utama kami, berdiri di podium sambil memegang sebuah amplop besar berwarna emas. Dedikasi itu mahal harganya, dan Amara sudah membuktikannya tahun ini. Penjualan kita naik 200% berkat strategi pemasaran yang dia pimpin. Jadi, sebagai bentuk apresiasi perusahaan, ini bukan sekadar plakat. Pak Baskoro tersenyum lebar, menyerahkan amplop itu padaku. Ini adalah tiket pulang pergi ke Eropa beserta akomodasi hotel bintang 5 selama 2 minggu. Full paid trip. Kamu butuh liburan. Mara. Ambil cuti. Nikmati Paris, Swiss, dan Italia. Tepuk tangan kembali membahana. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Eropa. Itu adalah mimpi masa kecilku yang selalu terkubur oleh tumpukan tagihan rumah tangga orang tuaku dan biaya gaya hidup Siska. Rasanya hampir tidak nyata. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Di sini, di kantor ini, aku adalah aset berharga. Berbeda sekali dengan di rumah, di mana aku hanya dianggap mesin ATM berjalan. Euforia itu bertahan sampai aku pulang ke apartemen sore harinya. Aku masih senyum-senyum sendiri saat mulai mengeluarkan koper besar dari gudang. Rencananya aku akan berangkat 3 hari lagi. Visa sudah diurus oleh kantor lewat jalur korporat, jadi prosesnya kilat. Namun, kebahagiaanku terusik saat layar ponselku menyala. Ibu menelepon. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya, mencoba menularkan semangat positifku. Halo, Bu. Amara punya kabar bagus. Seruku antusias. Kabar bagus apa? Kamu mau transfer uang buat Siska? Sahut ibu to the point. Tanpa basa-basi, semangatku langsung kempes seperti balon tertusuk jarum. Bukan, Bu. Amara menang penghargaan di kantor. Amara dapat hadiah liburan gratis ke Eropa 2 minggu. Lusa Amara berangkat. Hening sejenak. Aku menunggu ucapan, selamat, nak, atau, ibu bangga padamu. Oh, ke Eropa. Suara ibu datar. Enak ya jadi kamu. Jalan-jalan terus, senang-senang terus. Sementara adikmu di sini menderita, kurung diri di kamar. Selalu begitu. Apapun pencapaianku,
selalu dibenturkan dengan penderitaan Siska. Ini hadiah kantor, Bu. Bukan Amara yang beli tiket. Oh ya, karena Amara pergi 2 minggu, apartemen bakal kosong. Amara cuma mau pamit aja. Kosong. Nada suara ibu tiba-tiba meninggi, terdengar tertarik. Nah, pas banget kalau gitu. Siska boleh nginep di sana dong selama kamu pergi. Maksud ibu. Siska itu butuh suasana baru. Marah. Di rumah ini dia ingat terus sama mantan suaminya. Dia butuh tempat yang estetik kayak apartemenmu buat nenangin pikiran. Sekalian dia jagain apartemenmu, nyiramin tanaman, bersihin debu. Daripada kosong kayak rumah hantu, kan mubazir. Aku memijat pelipisku. Membayangkan Siska ada di apartemenku saja sudah membuatku ngeri. Dia ceroboh, jorok, dan tidak bisa menjaga barang. Nggak bisa, Bu. Banyak dokumen kantor penting di sini. Lagian Amara mau kunci rapat semuanya. Pelit kamu. Sama adik sendiri curigaan amat. Bentak ibu. Siska itu adik kandungmu, bukan maling. Dia cuma mau numpang tidur, nonton Netflix, cari inspirasi buat konten dia lagi biar bisa bangkit. Kamu mau adikmu terpuruk terus? Sebagai kakak kok nggak ada empatinya sama sekali. Cuma pinjam apartemen 2 minggu saja susahnya minta ampun. Perdebatan itu berlangsung alot selama hampir setengah jam. Ibu menggunakan segala jurus, mulai dari tangisan, ancaman darah tingginya kumat, sampai membawa-bawa nama Tuhan. Akhirnya, karena lelah dan tidak ingin merusak suasana hati menjelang keberangkatan, aku menyerah. Oke, Bu, tapi ada syaratnya. Kataku tegas. Keesokan harinya, Siska datang diantar bapak. Dia membawa 2 koper besar seolah mau pindahan. Padahal cuma 2 minggu. Wajahnya berseri-seri. Tidak terlihat seperti orang depresi berat yang digambarkan ibu. Dia langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit Italiaku. Gila, nyaman banget sofa lo, Mbak. Ini kalau buat foto endorse oke juga nih. Komentarnya sambil mengeluarkan ponsel. Siska, dengar. Potongku sambil memegang kunci apartemen. Mbak cuma kasih izin kamu tinggal di sini. Jangan ajak teman-teman pesta. Jangan merokok di dalam ruangan. Jangan sentuh barang-barang di meja kerja, Mbak. Iya, bawel banget sih. Jawabnya sambil memutar bola mata. Dan satu lagi, aku mengeluarkan kunci mobil cadangan Mazda CX-5 merahku dari laci. Aku menimang kunci itu dengan ragu. Mobil itu baru seminggu parkir di basement. Aku sebenarnya tidak ingin meninggalkannya. Tapi aku takut aki mobilnya soal jika tidak dipanaskan selama 2 minggu. Ini kunci cadangan mobil, kataku berat hati. Siska langsung menyambar kunci itu. Tapi aku menahannya erat. Dengar baik-baik. Siska, ini cuma buat manasin mesin. 2 hari sekali, kamu turun ke basement, nyalakan mesinnya 10 menit, terus matikan lagi. Jangan dibawa keluar. Jangan dibawa jalan-jalan. Paham, asuransinya masih proses. Plat nomor juga belum turun yang asli. Kalau ada apa-apa, Mbak nggak akan maafkan kamu. Siska mendengus, menarik paksa kunci itu dari tanganku. Ya ampun, Mbak marah. Gue juga ngerti kali. Gue cuma mau manasin doang. Lagian gue nggak suka nyetir mobil merah norak gitu. Mending naik taksi online. Janji. Janji. Sumpah. Udah sana berangkat. Nanti telat ke bandara. Hush, hush. Usirnya sambil mengibaskan tangan. Bapak hanya diam saja mengamati kami. Lalu menepuk pundakku pelan. Hati-hati di jalan. Marah. Jangan lupa oleh-oleh buat bapak sama ibu. Hanya itu. Tidak ada pelukan hangat perpisahan. Aku menyeret koperku keluar dari unit apartemen dengan perasaan yang sangat tidak enak. Ada simpul di perutku yang terasa mengencang. Meninggalkan wilayah kekuasaanku, apartemen dan mobil baruku, di tangan Siska dan di bawah pengawasan jarak jauh orang tuaku rasanya seperti menyerahkan domba ke kandang serigala. Namun, bayangan menara Eiffel dan udara dingin Eropa memaksaku untuk mengabaikan firasat itu. Cuma 2 minggu. Bisikku pada diri sendiri di dalam lift.
Apa hal terburuk yang bisa terjadi dalam 2 minggu? Aku tidak tahu bahwa keputusan menyerahkan kunci cadangan itu adalah kesalahan fatal yang akan mengubah hidupku selamanya. Saat taksi membawaku menuju Bandara Soekarno-Hatta, aku menatap langit Jakarta yang mendung, tak menyadari bahwa badai sesungguhnya bukan datang dari langit, melainkan dari dalam rumahku sendiri. Paris menyambutku dengan suhu 5 derajat Celcius yang menusuk tulang namun menyegarkan jiwa. Langit di atas Champs-Élysées berwarna abu-abu sendu, kontras dengan gemerlap lampu butik-butik mewah yang berderet di sepanjang jalan. Aku duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, menyesap hot chocolate kental yang rasanya seperti pelukan hangat. Di depanku, Menara Eiffel berdiri megah, tampak malu-malu tertutup kabut tipis. Sudah 5 hari aku berada di sini. Rasanya seperti mimpi. Tidak ada teriakan ibu di telepon. Tidak ada rengekan Siska, dan tidak ada tekanan pekerjaan. Aku benar-benar merasa hidup kembali. Aku menghabiskan hari-hariku dengan mengunjungi Museum Louvre, berjalan kaki menyusuri Sungai Seine, dan menikmati croissant yang rasanya 1000 kali lebih enak daripada di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari peran tulang punggung, bebas dari peran kakak yang harus mengalah. Di sini, aku hanya Amara, turis wanita yang sedang menikmati hasil kerja kerasnya. Namun, kedamaian itu terusik di hari ke-6. Pagi itu, saat aku sedang bersantai di kamar hotel sambil menunggu waktu sarapan, aku membuka ponsel untuk mengecek media sosial. Sinyal wifi hotel sangat kencang. Notifikasi Instagramku penuh. Iseng, aku membuka fitur stories. Lingkaran merah di sekitar foto profil Siska muncul paling depan. Jari jempolku menekan lingkaran itu. Story pertama, sebuah video bumerang yang memperlihatkan kaki jenjang di tepi kolam renang Infinity Pool. Latar belakangnya bukan gedung-gedung Jakarta, melainkan hamparan hutan tropis yang hijau dan lembah sungai yang curam. Keterangannya, Morning View, Bali Vibes Kilauan. Dahiku berkerut. Bali. Bukannya dia ada di apartemenku di Jakarta Pusat menjaga tanaman? Aku menekan layar untuk melihat story selanjutnya. Story kedua, foto nampan besar berisi makanan mewah, floating breakfast, mengapung di atas kolam renang pribadi. Ada jus jeruk segar, potongan buah tropis, roti-roti cantik, dan setangkai bunga Kamboja. Di sudut foto, terlihat tag lokasi, Maya Ubud Resort Spa. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Aku tahu tempat itu. Itu adalah salah satu resort termahal di Ubud. Dulu aku pernah survei harga di sana untuk gathering kantor direksi. Harga villa dengan kolam renang pribadi di sana minimal 5 juta rupiah per malam. Minimal. Story ketiga. Video Siska sedang melakukan yoga di pendopo kayu yang menghadap hutan, mengenakan setelan baju olahraga bermerek Lululemon yang aku tahu harganya jutaan. Wajahnya terlihat sangat tenang, jauh dari kata depresi. Keterangan, Finally Healing, Thanks Universe, I deserve this happiness, Ubud Life Healing Journey Self-Love. Ponsel di tanganku terasa panas. Pikiranku berputar cepat, mencoba melakukan kalkulasi matematika yang tidak masuk akal. Siska baru saja cerai. Dia tidak dapat harta gonogini sepeser pun karena perjanjian pranikah yang ketat. Dia pengangguran. Seminggu yang lalu, ibu meneleponku sambil menangis minta uang 5 juta karena Siska tidak punya uang sepeser pun. Aku menolaknya. Lalu, dari mana uang ini? Tiket pesawat ke Bali, penginapan di resort bintang 5, baju olahraga baru, makanan mewah. Hitungan kasarku, liburan semacam itu setidaknya butuh 20-30 juta rupiah untuk beberapa hari saja. Apa mantan suaminya tiba-tiba berbaik hati? Tidak mungkin. Pria itu pelitnya minta ampun. Apa ibu menjual perhiasan? Tidak mungkin juga. Kalung emas ibu itu, jimat, yang tidak akan pernah dilepas kecuali kiamat. Firasat buruk mulai merayapi tengkukku, dingin dan tajam, mengalahkan dinginnya udara Paris. Aku segera membuka aplikasi WhatsApp dan menekan tombol panggilan ke nomor ibu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba menelepon Siska. Tersambung, tapi tidak diangkat. Sekali,
2 kali, 3 kali. Neil. Aku mengetik pesan WhatsApp ke Siska. Siska, kamu di Bali? Kok bisa? Bukannya kamu jagain apartemen bak? Kamu dapat uang dari mana? Centang 2 abu-abu. Belum dibaca. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin teman-temannya yang patungan membiayai dia? Atau mungkin dia punya tabungan rahasia? Tapi rasanya mustahil. Siska adalah tipe orang yang kalau punya uang 100.000 saja langsung dipamerkan. Apalagi tabungan puluhan juta. 1 jam kemudian, saat aku sudah tidak nafsu makan dan hanya melamun di lobi hotel, balasan dari Siska masuk. Singkat dan padat. Yaelah mbak, ribet amat sih. Ini rezeki anak soleh. Ada teman lama yang berbaik hati ngajak liburan gratis. Mbak nikmati aja Eropanya. Jangan ganggu healing aku dong. Sinyal susah nih. Bye. Jawaban itu justru membuatku semakin curiga. Teman lama siapa? Siska tidak punya teman yang rela mengeluarkan uang puluhan juta cuma-cuma. Teman-temannya semua sosialita palsu yang sama-sama benalu. Rasa tidak tenang semakin menjadi-jadi. Aku teringat kunci mobil yang kutitipkan. Jangan-jangan. Bisikku pelan. Aku segera membuka aplikasi pelacak GPS yang terpasang di sistem Mazda CX-5 baruku. Fitur itu terhubung ke ponselku. Aku menekan tombol refresh location. Layar ponsel memuat data. Ikon mobil merah muncul di peta. Lokasinya, offline. Terakhir terlihat, 5 hari yang lalu, di garasi apartemenku. Tulisan, offline, itu bisa berarti 2 hal. Mobil berada di tempat yang tidak ada sinyal sama sekali, seperti basement terdalam, atau akinya dicabut sistem kelistrikannya dimatikan total secara paksa. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin akinya habis karena Siska lupa manasin. Hiburku pada diri sendiri. Tapi jauh di lubuk hati, alarm bahaya di kepalaku meraung-raung semakin kencang. Aku menelepon ibu lagi. Kali ini diangkat setelah nada dering kelima. Suaranya terdengar bising, seperti sedang di jalan raya. Halo, Bu. Ibu di mana? Tanyaku to the point. Lagi di pasar. Marah. Kenapa sih telepon terus? Pulsa mahal tahu. Telepon ke luar negeri. Jawab ibu ketus. Bu, Siska di Bali ya? Ibu tahu dia dapat uang dari mana? Ada jeda sejenak sebelum ibu menjawab. Suaranya terdengar sedikit gugup, meski berusaha ditutupi. Oh, itu. Siska dapat arisan. Iya, arisan temannya cair. Lumayan besar. Katanya buat ngilangin stres. Kebohongan. Aku tahu ibu berbohong. Nada suaranya naik 1 oktav. Tanda khas kalau ibu sedang menutupi sesuatu. Sejak kapan Siska ikut arisan puluhan juta? Bayar uang kas saja dia tidak pernah sanggup. Arisan apa? Bu? Kok Amara nggak pernah tahu? Terus mobil Amara gimana? Siska masih panasinkan. Aduh, Mara. Kamu ini di Eropa kok ya masih mikirin harta duniawi sih. Mobilmu aman. Siska aman. Udah ya, ibu lagi nawar cabai nih. Ribet. Klik. Sambungan diputus. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang sangat salah. Cerita Siska tentang teman baik, dan cerita ibu tentang arisan tidak sinkron. Mereka menyembunyikan sesuatu. Dan instingku mengatakan, sumber dana misterius itu berhubungan erat dengan satu-satunya aset berharga yang kutinggalkan di Jakarta. Liburan impianku di Paris mendadak berubah menjadi neraka kecemasan. Rasa kroasang di lidahku berubah menjadi pahit. Aku ingin pulang sekarang juga. Tapi tiket pulangku masih seminggu lagi dan mengubah jadwal penerbangan internasional di musim liburan harganya selangit. Aku terjebak. Terjebak dalam jarak ribuan kilometer dengan firasat bahwa di rumah sana, para serigala sedang berpesta pora di atas bangkai kerja kerasku. Dan ketakutanku terbukti benar. Siska semakin gencar memposting kemewahan di Bali setiap harinya. Spa mahal, makan malam seafood di Jimbaran, belanja di butik seminyak. Sementara aplikasi pelacak mobilku tetap menunjukkan status yang sama, offline. Garasi itu kosong. Aku yakin itu.
Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada sekadar mobil yang dipinjam tanpa izin. Perjalanan pulang dari Paris ke Jakarta terasa seperti siksaan tanpa akhir yang berlangsung selama 14 jam di udara. Biasanya, penerbangan jarak jauh adalah waktu bagiku untuk beristirahat, menonton film maraton, atau sekadar menikmati segelas anggur di ketinggian 30.000 kaki. Namun kali ini, kursi kelas ekonomi premium yang kududuki terasa seperti kursi listrik. Mataku tak bisa terpejam barang sejenak. Pikiranku terus melayang ke Jakarta, ke garasi apartemenku, dan ke wajah Siska yang tersenyum lebar di media sosial. Setiap kali pramugari menawarkan makanan, perutku mual menolaknya. Firasatku semakin pekat. Sehitam kopi yang kupesan berkali-kali untuk menjaga kesadaranku tetap terjaga. Ketika roda pesawat akhirnya menyentuh landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, bukannya lega, aku justru merasakan gelombang kepanikan yang menghantam dada. Jakarta menyambutku bukan dengan kehangatan rumah, tapi dengan udara lembab yang menyesakkan dan langit kelabu yang menggantung rendah. Setelah mengambil koper di conveyor belt, aku setengah berlari menuju pangkalan taksi. Tidak ada senyum, tidak ada update status, home sweet home. Hanya ada satu tujuan, memastikan milikku masih ada di tempatnya. Sepanjang perjalanan di tol bandara yang macet, aku terus mengecek aplikasi pelacak GPS mobilku. Masih sama. Status offline. Terakhir aktif 9 hari yang lalu. Jari-jariku gemetar saat mengetuk layar ponsel, berharap itu hanya kesalahan sistem atau gangguan sinyal di basement. Taksi berhenti di lobi apartemenku di Jakarta Pusat. Hari sudah malam, sekitar pukul 8. Satpam lobi menyapaku dengan ramah. "Selamat malam, Bu Amara. Sudah pulang dari Eropa? Wah, banyak oleh-oleh dong." Aku hanya mengangguk singkat, terlalu lelah dan cemas untuk berbasa-basi. "Malam, Pak. Semuanya aman kan selama saya pergi?" "Aman, Bu. Mbak Siska juga rajin kok datang." Jawabnya polos. Jawaban itu sedikit memberiku harapan palsu. Aku menyeret koperku menuju lift, menekan tombol lantai 15 dengan tidak sabar. Saat pintu lift berdenting terbuka, aku bergegas menuju unitku. Kunci kartu aksesku tempelkan, bunyi beep terdengar, dan pintu terbuka. Hal pertama yang menyambutku adalah bau. Bukan bau pewangi ruangan lavender yang biasa kupakai, melainkan bau apek yang menusuk, campuran dari asap rokok, sisa makanan basi yang dibiarkan terbuka, dan aroma parfum murah yang menyengat. Aku melangkah masuk, menyalakan lampu ruang tengah, dan seketika itu juga tas tanganku terjatuh ke lantai. Apartemenku hancur. Kata, kapal pecah, bahkan terlalu sopan untuk menggambarkan pemandangan di depanku. Sofa kulit Italiaku, tempat favoritku membaca buku, kini penuh dengan noda tumpahan minuman berwarna merah yang lengket. Ada bekas abu rokok di meja kaca. Padahal aku sudah melarang keras merokok di dalam ruangan. Bungkus makanan cepat saji berserakan di karpet bulu, dikerumuni semut. Bantal-bantal sofa terlempar ke segala arah. Aku melangkah ke dapur dengan napas tertahan. Wastafel penuh dengan piring kotor yang sudah berkerak, seolah tidak dicuci selama seminggu. Gelas-gelas kristal kesayanganku ada yang pecah di lantai. Pecahannya hanya disapu ke pojokan, tidak dibuang. Tanaman hias monsteraku yang kurawat dengan penuh kasih sayang kini layu. Daunnya kuning kecoklatan karena tidak disiram, atau mungkin disiram dengan air sisa kopi yang kulihat menggenang di potnya. "Siska!" Geramku, tanganku mengepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Ini bukan sekadar berantakan. Ini adalah penghinaan. Siska tidak hanya menumpang, dia menjajah. Dia tidak menghormati barang-barang saya, tidak menghormati kerja kerasku. Dia memperlakukan rumahku seperti tempat sampah. Tapi, fokus utamaku bukan ini. Aku berlari masuk ke kamar tidur. Keadaannya sedikit lebih baik, meski spray berantakan. Aku langsung menuju meja rias, membuka laci paling atas tempat aku menyimpan kunci cadangan mobil Mazda CX-5 merahku. Laci itu kosong. Kotak beludru tempat kunci itu tersimpan terbuka lebar. Isinya nihil. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mengobrak-abrik laci lain,
Mencari di bawah kasur, di dalam lemari pakaian, bahkan di tempat sampah kamar mandi. Tidak ada. Kunci itu hilang. Tanpa membuang waktu, aku berlari keluar unit, meninggalkan koperku begitu saja di ruang tamu yang berantakan. Aku menekan tombol lift dengan brutal, berkali-kali, seolah itu bisa mempercepat datangnya kotak besi itu. Pikiranku kalut. Mungkin dia membawanya. Mungkin dia lupa menaruhnya kembali. Mungkin mobilnya ada di bawah. Begitu pintu lift terbuka di lantai basement 2, aku berlari menuju slot parkir B21. Itu adalah slot khusus unitku. Langkahku bergema di basement yang sunyi dan remang-remang. Napasku memburu. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku berbelok di pilar terakhir, dan mataku terpaku pada pemandangan di depanku. Kosong. Di tempat di mana seharusnya Mazda CX-5 merah soret kebanggaanku terparkir, kini hanya ada ruang hampa. Lantai beton yang dingin, noda oli lama dari mobil tetangga, dan kekosongan yang menohok mata. Tidak ada kilauan merah yang memukau. Tidak ada bau mobil baru. Aku berdiri mematung. Lututku lemas seketika. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas perutku. Benar-benar hilang. Aku berlari menuju pos satpam basement. Ada Pak Ujang yang sedang berjaga sambil mendengarkan radio. Pak Ujang! Teriakku histeris. Pak Ujang terlonjak kaget. Bu Amara. Ada apa, Bu? Kok lari-lari? Mobil saya mana? Pak? Mazda merah saya mana? Kok nggak ada di parkiran? Cecarku. Suaraku bergetar hebat antara tangis dan amarah. Pak Ujang mengerutkan kening. Tampak bingung. Loh, bukannya sudah diambil, Bu? Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Diambil siapa? Saya lagi di Eropa, Pak. Sama adik Ibu, Mbak Siska. Dia datang sama 2 orang laki-laki. Bu, katanya disuruh Ibu buat bawa mobilnya ke bengkel resmi mau diservis atau dipasang variasi gitu. Saya sempat tanya surat jalannya. Mbak Siska bilang sudah izin Ibu via telepon. Karena dia pegang kuncinya dan dia adik kandung Ibu yang sering kesini, ya saya izinkan keluar. Duniaku runtuh. 2 orang laki-laki? Dibawa keluar seminggu yang lalu? 2 orang laki-laki siapa? Pak? Bapak kenal? Nggak kenal, Bu. Penampilannya rapi. Kayak orang kantoran atau dealer gitu. Mereka bawa mobilnya hati-hati kok. Mbak Siska ikut di mobil temannya yang satu lagi di belakang. Aku mundur selangkah, berpegangan pada dinding pos satpam agar tidak ambruk. Ini bukan peminjaman. Ini pengambilan terencana. Siska membawa orang asing untuk mengambil mobilku. Dan dia berbohong pada satpam. Dengan tangan gemetar tak terkendali, aku mengeluarkan ponsel. Aku tidak menelepon Siska. Percuma. Aku langsung menekan nomor rumah orang tuaku. Telepon rumah. Bapak pasti ada di rumah jam segini. Tut, tut, tut. Halo. Suara berat bapak terdengar di seberang sana. Pak, suaraku serak. Terdengar asing di telingaku sendiri. Mobil Amara di mana? Hening sejenak. Tidak ada suara kaget atau bingung dari bapak. Hanya keheningan yang tebal dan berat. Kamu sudah pulang, Mara? Tanya bapak, mengalihkan topik dengan nada datar. Jawab Amara. Pak, mobil Amara di mana? Di garasi kosong. Satpam bilang Siska yang bawa keluar sama orang asing. Mobil itu di mana? Teriakku, tidak peduli lagi pada sopan santun. Air mataku mulai menetes deras. Rasa frustrasi memuncak. Terdengar suara bisik-bisik di latar belakang. Suara ibu. Lalu bapak kembali bicara. Suaranya lebih keras dan tegas. Seolah sedang menegur anak kecil yang rewel. Gak usah teriak-teriak malam-malam begini. Malu sama tetangga. Kalau kamu mau tahu, datang ke rumah sekarang. Kita bicara baik-baik. Bicara apa? Tinggal jawab mobilnya di mana. Datang ke rumah. Amara. Ibu sudah nunggu. Potong bapak dingin. Lalu sambungan telepon diputus. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Mereka tahu. Bapak dan ibu tahu. Siska tahu.
Mereka semua bersekongkol. Rasa lelah akibat jet lag lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin murni yang memompa darah ke seluruh tubuhku. Rasa sedihku berubah menjadi amarah yang membakar. Mereka pikir mereka bisa memperlakukanku seperti ini? Mengambil satu-satunya hal yang kubanggakan, satu-satunya bukti kerja kerasku. Saat aku sedang jauh, aku memesan taksi online lagi. Kali ini tujuanku bukan tempat istirahat, tapi medan perang. Rumah orang tua di Jakarta Selatan. Dalam perjalanan ke sana, aku tidak menangis lagi. Mataku kering. Tatapanku tajam menatap jalanan Jakarta yang macet. Aku teringat semua perlakuan mereka selama ini. Bagaimana aku selalu diminta mengalah. Bagaimana uang gajiku selalu dianggap uang bersama, sementara uang Siska adalah uang pribadinya. Bagaimana prestasiku dianggap kewajiban, sementara kegagalan Siska selalu dicarikan kambing hitam. Malam ini, semuanya harus berakhir. Jika mobil itu benar-benar hilang, aku pastikan mereka tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Aku bukan lagi Amara si penurut. Aku adalah wanita yang baru saja dirampok oleh darah dagingnya sendiri, dan aku akan menuntut keadilan, dengan cara apapun. Taksi memasuki kawasan perumahan orang tuaku yang sepi. Rumah tua dengan pagar besi berkarat itu terlihat suram di bawah lampu jalan yang remang-remang. Di sanalah mereka berada. Para keluarga yang seharusnya melindungiku, tapi justru menjadi musuh dalam selimut. Aku turun dari taksi, membanting pintu sedikit terlalu keras. Aku berjalan menuju pagar, membukanya dengan kasar hingga menimbulkan suara decitan besi yang menyakitkan telinga. Langkahku mantap menuju pintu utama. Malam ini, tidak ada lagi anak berbakti. Yang ada hanya seorang pemilik yang datang menagih haknya. Ruang tamu rumah orang tuaku terasa pengap, seolah oksigen di dalamnya telah disedot habis oleh ketegangan yang menggantung di udara. Suara kipas angin tua di sudut ruangan berputar pelan. Wer, menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan mencekam. Aku berdiri di ambang pintu. Koperku tertinggal di teras. Di hadapanku, duduklah bapak dan ibu di sofa kain yang sudah mulai memudar warnanya. Mereka tidak tampak seperti orang tua yang bersalah. Bapak sedang menyesap kopi hitamnya sambil membaca koran bekas hari kemarin, sementara ibu sedang melipat pakaian di atas meja. Mereka bersikap seolah kedatanganku dengan wajah merah padam dan mata nyalang adalah kejadian sehari-hari yang membosankan. Assalamualaikum, ucapku dingin, tanpa nada. Waalaikumsalam, jawab mereka hampir bersamaan, tanpa menoleh. Duduk dulu. Mara, ibu buatkan teh manis ya? Kamu pasti capek baru sampai dari bandara, kata ibu dengan nada yang dibuat-buat ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia hendak bangkit, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Gak usah basa-basi, Bu. Amara gak butuh teh. Potongku tajam. Aku melangkah maju, berdiri tepat di tengah ruangan agar mereka tidak bisa mengabaikanku lagi. Amara butuh jawaban. Di mana mobil Amara? Bapak meletakkan korannya perlahan. Dia menatapku dari balik kacamata bacanya yang melorot. Tatapannya bukan tatapan penyesalan, melainkan tatapan otoritas yang terganggu. Duduk dulu. Gak sopan bicara sama orang tua sambil berdiri berkacak pinggang begitu. Tegur bapak. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosi yang siap meledak, lalu duduk di kursi kayu di seberang mereka. Tubuhku kaku, siap menerkam. Oke, Amara duduk. Sekarang jawab. Mobil Amara di mana? Kenapa garasi kosong? Kenapa satpam bilang Siska bawa orang asing buat ambil mobil itu? Ibu dan bapak saling berpandangan sekilas. Kode rahasia suami istri yang sudah puluhan tahun menikah. Ibu menghela napas panjang, meletakkan baju yang sedang dilipatnya, lalu menatapku dengan wajah memelas yang sudah sangat kuhafal. Wajah korban, andalannya. Mara, kamu harus ngerti kondisi keluarga kita saat ini. Ibu memulai, suaranya melunak. Adikmu, Siska, dia benar-benar hancur setelah cerai. Mentalnya kena. Dia butuh pertolongan, butuh healing yang serius biar nggak gila. Terus? Tanyaku, rahangku mengeras.
Kemarin itu ada kesempatan bagus. Ada paket terapi spiritual VIP di Bali yang katanya ampuh banget buat nyembuhin trauma pasca perceraian. Tapi biayanya mahal. Marah. 50 juta lebih. Belum sama tiket dan uang saku. Lanjut ibu. Lalu hubungannya sama mobil Amara apa? Aku mulai bisa menebak arah pembicaraan ini. Dan perutku mual mendengarnya. Ya itu. Ibu tergagap sedikit. Lalu bapak mengambil alih pembicaraan dengan suara tegasnya. Kami jual mobilmu, kata bapak datar. Singkat, padat, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Duniaku seakan berhenti berputar. Hening. Benar-benar hening selama beberapa detik. Aku mendengar detak jantungku sendiri menghantam gendang telinga. Apa? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Bapak jual mobil Amara. Iya, dijual? Ulang bapak santai, seolah baru saja menjual koran bekas. Ada teman bapak, Pak Haji Sobri. Dia lagi cari mobil buat anaknya. Kebetulan mobilmu itu cocok. Ya sudah, bapak lepas ke dia. Harganya lumayan, meski turun dikit karena surat-surat aslinya belum lengkap. Tapi dia mau bayar cash keras. Aku menatap mereka tak percaya. Mulutku terbuka. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Otakku berusaha memproses tingkat kejahatan ini. Kalian jual mobil Amara tanpa izin? Tanpa ngomong dulu? Itu mobil Amara, Pak, atas nama Amara. Uang Amara. Suaraku mulai naik, pecah di ujung kalimat. Jangan teriak sama orang tua. Bentak bapak, memukul meja. Ini darurat. Adikmu butuh uang itu. Kami sudah minta kamu baik-baik waktu itu buat bantu Siska. Tapi kamu pelit. Kamu lebih sayang sama uang daripada nyawa adikmu sendiri. Jadi kami ambil tindakan sebagai orang tua. Tindakan. Aku berdiri, menendang kursi ke belakang hingga terjatuh. Itu pencurian, Pak. Itu maling namanya. Kalian maling mobil anak sendiri. Jaga mulutmu, Amara. Ibu ikut berdiri, telunjuknya mengarah ke wajahku. Berani-beraninya kamu bilang orang tuamu maling. Kami yang besarin kamu. Kami yang kasih makan kamu sampai sukses jadi manajer. Harta kamu itu nggak ada artinya dibanding jasa kami. Lagian harta nggak dibawa mati. Mobil itu cuma titipan Tuhan. Kebetulan Tuhan menitipkannya lewat kamu untuk rezeki adikmu. Logika macam apa ini? Tuhan menitipkan rezeki lewat aku untuk dirampok oleh mereka? Itu hasil keringat Amara selama 5 tahun. Bu, Amara nggak makan enak. Amara nggak belanja. Demi beli mobil itu. Terus ibu kasih ke Siska buat foya-foya di Bali? Amara lihat story dia. Dia makan mewah. Dia pijat spa. Dia belanja tas. Itu bukan healing mental. Itu liburan orang kaya pakai uang curian. Air mataku tumpah. Deras dan panas. Itu bagian dari terapinya. Bela ibu ngotot. Biar dia merasa berharga lagi. Biar dia nggak merasa jadi janda miskin. Kamu kan gajinya besar. Marah. Kamu bisa beli lagi bulan depan. Atau kredit lagi. Bank pasti kasih. Sedangkan adikmu? Siapa yang mau kasih dia pinjaman? Cuma kita keluarganya yang bisa bantu. Tapi nggak dengan cara jual mobil aku. Bu, terus pakai apa? Jual rumah ini? Kamu mau bapak sama ibu tidur di kolong jembatan biar kamu puas meluk mobilmu itu? Bapak memainkan kartu victim playing terkuatnya. Aku menatap mereka dengan pandangan buram oleh air mata. Mereka benar-benar tidak merasa bersalah. Di mata mereka, aku hanyalah aset. Sapi perah yang susunya boleh diambil kapan saja tanpa izin untuk menghidupi anak emas mereka. Siska adalah putri raja yang rapuh, dan aku adalah pelayan yang harus berkorban. Tiba-tiba, ibu tersenyum. Senyum yang membuat darahku membeku. Senyum penuh kemenangan dan kepuasan yang aneh. Sudahlah, Mara. Ikhlaskan saja. Anggap saja sedekah untuk keluarga. Pahalanya besar loh, kata ibu dengan nada menasihati yang memuakan. Toh hasilnya nyata. Tadi Siska telepon. Suaranya sudah ceria. Dia sudah ketawa lagi. Berkat mobilmu,
Dia sekarang sembuh. Harusnya kamu bangga bisa jadi pahlawan buat adikmu. Kalimat itu. Berkat mobilmu, dia sekarang sembuh. Sesuatu di dalam kepalaku putus. Rasa sedih, kecewa, dan marah yang tadi bercampur aduk tiba-tiba lenyap. Digantikan oleh kekosongan yang dingin, lalu disusul oleh gelombang geli yang tak tertahankan. Aku menunduk. Bahuku berguncang. Marah? Kamu nangis? Tanya ibu. Nadanya sedikit khawatir tapi lebih terdengar lega karena mengira aku menyerah. Aku mengangkat wajahku. Dan aku tertawa. Hahaha. Tawaku meledak di ruang tamu yang sempit itu. Keras, tajam, dan hampa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang baru saja melihat lelucon paling gelap di dunia. Aku tertawa sampai perutku sakit. Sampai aku harus memegangi pinggangku. Hahaha. Sembuh? Berkat mobilku. Aku tertawa lagi. Lebih keras. Air mata masih mengalir di pipiku. Tapi ekspresiku berubah total. Bapak dan ibu mundur selangkah. Wajah mereka yang tadinya arogan kini berubah bingung dan sedikit takut. Mereka belum pernah melihatku seperti ini. Amarah yang penurut, amarah yang sopan, tiba-tiba tertawa seperti orang gila di tengah malam. Kenapa kamu ketawa? Bentak bapak. Tapi suaranya tidak sekeras tadi. Ada getaran ragu di sana. Dasar anak durhaka. Orang tua bicara serius malah diketawain. Gila kamu ya? Aku perlahan menghentikan tawaku, menyisakan senyum miring yang kaku di bibir. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan, lalu menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tajam, setajam silet. Aku ketawa karena kalian lucu, kataku pelan. Suaraku rendah namun penuh penekanan. Kalian pikir kalian pintar. Kalian pikir kalian baru saja melakukan tindakan heroik penyelamatan Siska. Padahal, aku melangkah maju mendekati mereka. Ibu refleks memegang lengan bapak. Padahal kalian baru saja menggali kuburan kalian sendiri. Bisikku. Maksudmu apa? Tanya ibu. Suaranya mulai gemetar. Bapak bilang jual ke Pak Haji Sobri kan? Teman bapak itu? Katanya surat-surat belum lengkap jadi harganya turun. Tanyaku dengan nada interogasi yang tenang, terlalu tenang. Iya. Kenapa? Jawab bapak gagap. Bapak kasih apa ke dia? Kunci. STNK sementara. Iya. Sama surat pernyataan kalau BPKB menyusul karena masih di leasing. Bapak buat surat kuasa palsu tanda tangan kamu, biar cepat cair. Aku bapak dengan polosnya, tidak menyadari bom waktu yang baru saja dia akui. Aku tersenyum lebar. Wah, lengkap sekali kejahatannya. Pencurian, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Paket komplit. Maksud kamu apa sih, Mara? Jangan nakut-nakutin orang tua. Seru ibu panik. Kalian lupa satu hal kecil, kataku sambil menatap mata mereka lekat-lekat. Aku beli mobil itu cash. Tunai. Tidak ada leasing. Dan kalian tahu di mana BPKB aslinya. Wajah bapak mulai berubah warna. Dari merah pada menjadi sedikit pucat. Di laci kamarmu kan? Makanya kami bilang menyusul karena lacinya terkunci. Kata ibu. Aku menggeleng pelan. Salah. BPKB mobil itu sudah keluar sehari sebelum aku ke Eropa. Dan aku tidak menyimpannya di apartemen. Dokumen itu aman di safe deposit box bank. Hanya aku yang bisa mengaksesnya. Keheningan kembali melanda. Kali ini jauh lebih mencekam. Jadi, lanjutku santai, menikmati kepanikan yang mulai tumbuh di mata mereka. Pak Haji Sobri membeli mobil tanpa BPKB, dengan surat kuasa palsu, dari orang yang bukan pemiliknya. Di mata hukum, itu namanya penadah barang curian. Dan kalian? Kalian adalah pencurinya. Kamu nggak mungkin. Bapak tergagap. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Kamu nggak mungkin laporin orang tua sendiri. Kami ini bapak ibumu. Aku mengeluarkan ponselku lagi, menunjukkan layar yang menyala. Aku baru saja kirim email ke pengacaraku di kantor. Dan besok pagi,
Hal pertama yang akan kulakukan adalah ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan kendaraan dengan dugaan pencurian oleh keluarga sendiri. Oh, dan aku juga akan lapor ke Pak Haji Sobri kalau dia membeli barang curian. Kira-kira dia bakal minta uangnya balik nggak ya ke kalian? Wajah ibu langsung pucat pasi, seputih kapas. Kakinya lemas, dan dia merosot duduk kembali ke sofa. Bapak mematung dengan mulut ternganga. Selamat menikmati sisa malam ini, kataku sambil berbalik badan, mengambil koperku. Siapkan uang 500 juta atau siapkan pengacara. Pilihan ada di tangan kalian. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka yang kini terdiam dalam ketakutan yang nyata. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali. Malam itu aku tidak pulang ke apartemenku yang masih berantakan. Aku menginap di sebuah hotel bisnis yang tidak jauh dari kantor polisi Jakarta Selatan. Tidurku tidak nyenyak, tapi hatiku jauh lebih tenang karena keputusanku sudah bulat. Aku bukan lagi korban, aku adalah eksekutor. Keesokan paginya, aku tidak langsung pergi ke kantor. Aku mengambil cuti dadakan dengan alasan, urusan keluarga mendesak. Alasan yang sangat ironis karena memang keluargaku yang menjadi sumber masalahnya. Pukul 8 pagi, aku sudah duduk di hadapan penyidik kepolisian, menyerahkan bukti kepemilikan sah Mazda CX-5 merahku, fotokopi BPKB, faktur pembelian, dan bukti transfer pelunasan yang aku cetak dari mutasi rekening koran. Jadi, saudari melaporkan kehilangan kendaraan dengan dugaan penggelapan oleh keluarga sendiri. Tanya polisi itu sambil meneliti berkas. Betul, Pak. Mobil itu dijual tanpa izin saya, dengan memalsukan tanda tangan surat kuasa. BPKB asli ada di Safe Deposit Box Bank, jadi yang mereka serahkan ke pembeli pasti dokumen palsu atau hanya STNK. Jelasku tegas. Polisi itu mengangguk serius. Baik, laporan kami terima. Karena pembelinya diketahui, kami akan segera mendatangi lokasi pembeli untuk mengamankan barang bukti. Ini masuk pasal berlapis, pencurian dalam keluarga, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Siangnya, bom waktu itu akhirnya meledak. Aku sengaja tidak memblokir nomor telepon rumah orang tuaku agar aku bisa mendengar kepanikan mereka. Sekitar pukul 11 siang, ponselku bergetar hebat. Bukan dari ibu atau bapak, tapi dari nomor tidak dikenal. Halo. Hai ha, kamu Amarayah? Anaknya Pak Tio. Suara seorang bapak-bapak terdengar menggelegar, penuh amarah. Iya, betul. Ini siapa? Tanyaku tenang. Saya Haji Sobri. Kamu apakan mobil yang saya beli? Kenapa barusan ada polisi datang ke rumah saya mau menyita mobil itu? Katanya itu mobil curian. Bapak kamu bilang itu mobil aman, cuma BPKB nyusul. Kamu mau nipu saya ya? Aku tersenyum tipis. Rencanaku berjalan lancar. Pak Haji, mohon maaf. Saya pemilik asli mobil itu. Saya tidak pernah memberi izin jual. Tidak pernah tanda tangan surat kuasa. Bapak dan ibu saya mencuri mobil itu dari apartemen saya saat saya di luar negeri. Kalau Bapak tidak percaya, silakan tanya polisi yang ada di sana. Uang Bapak? Silakan minta kembali ke orang tua saya sekarang juga. Karena mobil itu akan disita negara sebagai barang bukti. Kurang ajar. Saya OTW ke rumah bapakmu sekarang. Saya bakar rumahnya kalau uang saya nggak balik. Sambungan terputus. Aku segera memesan taksi online. Aku tidak mau melewatkan pertunjukan utama ini. Tujuanku, rumah orang tua di Jakarta Selatan. Saat taksi yang kutumpangi memasuki pekarangan rumah, suasana sudah kacau balau. Ada mobil polisi parkir di depan pagar. Di teras, terlihat Pak Haji Sobri, pria bertubuh tambun dengan peci miring, sedang menunjuk-nunjuk wajah bapak yang pucat pasi. Ibu menangis histeris sambil memegangi tangan Pak Haji Sobri, memohon-mohon. Dan yang membuat momen ini sempurna, sebuah taksi bandara baru saja berhenti. Siska turun dari taksi itu dengan gaya bak selebriti Hollywood. Dia memakai kacamata hitam lebar, dress bunga-bunga khas Bali, dan topi pantai lebar. Kulitnya terlihat taning eksotis. Di tangannya ada beberapa tas belanja bermerek.
Dia baru pulang dari healing. Nya, sama sekali tidak tahu bahwa neraka sedang menunggunya di depan pintu. Siska melepas kacamata hitamnya, menatap kerumunan di teras dengan bingung. Ih, ada apa sih ini? Kok ramai banget? Ada polisi segala? Bapak sama ibu bikin acara syukuran kedatangan Siska ya? Aku turun dari taksi tepat di belakangnya. Bukan syukuran, Siska, tapi pengadilan. Siska terlonjak kaget melihatku. Mbak Mara? Kok lo di sini? Muka lo tegang amat. Nih, gue bawain oleh-oleh pai susu. Jangan marah-marah terus napa. Nanti cepat tua. Aku menepis kotak pai susu yang disodorkannya hingga jatuh ke tanah. Remah-remahnya berserakan. Masuk. Perintahku dingin. Kami berjalan ke teras. Kehadiran Siska membuat Pak Haji Sobri mengalihkan amarahnya. Nah ini dia. Ini kan yang pakai uang saya? Teriak Pak Haji Sobri menunjuk Siska. Siska bingung. Mundur selangkah mendekati ibu. Bu, ini siapa sih? Kok bentak-bentak Siska? Orang baru pulang healing juga. Masih capek. Healing gundulmu. Bentak Pak Haji Sobri. Bapak ibumu jual mobil kakakmu ke saya. Katanya uangnya buat kamu liburan. Sekarang mobilnya disita polisi karena ternyata itu mobil curian. Balikin uang saya 500 juta. Sekarang. Wajah Siska yang tadinya merona karena matahari Bali, seketika berubah menjadi seputih kertas. Dia menatap ibu dengan mata terbelalak. Jual mobil Mbak Mara? Bu, bukannya ibu bilang itu uang arisan? Atau uang warisan nenek? Ibu semakin kencang menangisnya. Ibu terpaksa bohong. Siska, biar kamu mau berangkat. Biar kamu nggak sedih lagi. Terus sekarang gimana? Pekik Siska panik. Uangnya udah Siska pakai. Siska bayar villa, bayar private tour, belanja tas. Uangnya tinggal sisa 10 juta di rekening. Apa? Pak Haji Sobri mengamuk. Dia meraih kerah baju bapak. Kalian main-main sama saya. 500 juta habis dalam seminggu. Kalian makan uang haram ya? Ampun, Pak Haji. Ampun. Bapak bersimpuh di kaki Pak Haji Sobri. Harga dirinya sebagai kepala keluarga runtuh seketika. Kami akan ganti. Pak, kasih kami waktu. Saya nggak mau waktu. Saya mau uang saya hari ini juga. Atau saya penjarakan kalian semua. Bapak, ibu, sama anak bungsu kamu yang lifestyle-nya kayak setan ini. Polisi yang ada di situ mencoba melerai. Tapi suasana sudah terlalu panas. Aku berdiri di pinggir teras, melipat tangan di dada, menyaksikan kehancuran keluarga yang selama ini menggerogotiku. Ibu menatapku. Tatapannya penuh keputusasaan. Dia merangkak mendekatiku, memeluk kakiku. Mara, tolong ibu. Nak, tolong adikmu. Kamu kan punya uang. Kamu manajer. Tolong bayar Pak Haji Sobri. Anggap saja utang. Nanti ibu bayar pelan-pelan. Jangan sampai bapak di penjara. Jangan sampai Siska terseret. Dia baru sembuh mentalnya. Mara. Aku menatap ibu dari atas ke bawah. Wanita yang melahirkanku, yang seharusnya melindungiku, kini memintaku membersihkan kotoran yang mereka buat sendiri dengan cara melempar kotoran itu ke wajahku. Mental Siska? Tanyaku sinis. Suaraku cukup keras hingga semua orang diam. Bu, Siska bukan sakit mental. Dia cuma manja dan gak tahu diri. Dan ibu yang bikin dia begitu. Aku menoleh ke Pak Haji Sobri. Pak Haji, saya tidak akan membayar sepeser pun utang mereka. Itu urusan bapak dengan mereka. Mobil saya sudah diamankan polisi. Urusan saya sudah selesai. Kalau bapak mau memenjarakan mereka, silakan. Saya dukung penuh. Saya juga tidak akan mencabut laporan saya. Marah, teriak bapak. Tega kamu. Kita ini keluarga. Keluarga mana yang maling harta anaknya sendiri saat anaknya lagi kerja keras? Balasku tajam. Kalian jual mobilku. Kalian palsukan tanda tanganku. Kalian hancurkan apartemenku. Dan kalian hina aku pelit. Sekarang rasakan akibatnya.
Siska mulai menangis histeris. Duduk di lantai di samping tas-tas belanjanya yang kini tampak seperti sampah tak berguna. Mbak Mara jahat. Mbak Mara tega lihat aku masuk penjara. Kamu yang pilih jalan ini, Siska. Healing pakai uang curian itu namanya bukan healing, tapi foya-foya sebelum bencana. Nikmati karmamu. Aku berbalik badan, hendak pergi. Namun kata-kata Pak Haji Sobri selanjutnya menghentikan langkahku dan menyegel nasib mereka. Oke, kalau anaknya yang kaya ini nggak mau bantu, saya nggak punya pilihan, geram Pak Haji Sobri. Matanya menatap rumah tua di belakang kami. Rumah ini atas nama siapa? Bapak mendongak. Wajahnya ketakutan setengah mati. Atas nama saya, Pak Haji. Bagus. Sertifikatnya di mana? Di lemari. Ambil. Kita ke notaris sekarang. Jual rumah ini ke saya untuk ganti rugi 500 juta plus kerugian moral saya. Kalau harganya lebih, sisanya saya balikin. Kalau kurang, kalian masih utang sama saya. Kalau menolak, detik ini juga saya seret kalian ke sel tahanan polsek. Ibu menjerit, ambruk pingsan di teras. Siska meraung-raung memanggil nama mantan suaminya. Bapak gemetar hebat, tak mampu berdiri. Aku menatap bangunan rumah tua tempat aku dibesarkan itu. Rumah yang penuh kenangan pahit tentang pilih kasih dan ketidakadilan. Rumah itu akhirnya akan lenyap, menjadi tumbal keserakahan penghuninya sendiri. Lakukan saja, Pak Haji, kataku dingin sebelum masuk ke dalam taksi yang masih menungguku. Itu solusi terbaik. Proses pengalihan aset itu berlangsung brutal dan cepat. Ketakutan akan penjara membuat bapak dan ibu tidak berkutik. Mereka menandatangani akta jual beli di bawah tekanan Pak Haji Sobri dan pengacaranya. Disaksikan oleh polisi sebagai penengah agar kasus pidana penipuannya tidak berlanjut. Sementara untuk kasus pencurian mobilku, aku sepakat mencabut laporan hanya setelah rumah itu resmi terjual dan Pak Haji Sobri mendapatkan uangnya kembali, sehingga mobilku lepas dari sengketa. Rumah di Jakarta Selatan itu memiliki luas tanah yang lumayan, tapi karena bangunannya tua dan dijual dalam kondisi butuh uang cepat, alias fire sale, harganya jatuh bebas. Pak Haji Sobri menghargainya jauh di bawah pasar, hanya cukup untuk menutupi pengembalian uang 500 juta, ganti rugi imaterial, dan sisa sedikit untuk bapak. 3 hari kemudian, eksekusi pengosongan rumah dilakukan. Aku datang, bukan untuk membantu, tapi untuk mengambil sisa barang-barang pribadiku yang masih tertinggal di gudang, foto-foto masa kecil dan beberapa buku tua. Aku berdiri di samping mobil Mazda merahku yang sudah kembali ke tanganku. Mobil itu sudah dicuci bersih di salon mobil, menghilangkan jejak tangan-tangan kotor yang pernah menyentuhnya. Pemandangan di depanku sungguh menyedihkan. Sebuah truk engkel butuh terparkir di depan pagar. Bapak dan ibu sedang mengangkat kardus-kardus berisi pakaian dan perabotan dapur. Wajah mereka kusam, mata cekung, dan tubuh terlihat 10 tahun lebih tua dalam waktu 3 hari. Tidak ada lagi kesombongan di wajah mereka. Siska adalah yang paling parah. Dia duduk di teras yang kotor, memeluk kulkas skincare mini miliknya sambil menangis sesenggukan. Aku nggak mau pindah, Bu. Tempat kontrakan barunya jelek. Kamar mandinya bau. Nggak ada AC. Gimana aku mau bikin konten? Diam kamu. Bentak bapak tiba-tiba. Bapak yang dulu selalu memanjakan Siska, kini menatap putri bungsunya dengan tatapan penuh kebencian. Gara-gara kamu dan gaya hidupmu itu, kita jadi gelandangan. Coba kalau kamu nggak minta liburan ke Bali, kita nggak bakal begini. Kok salah Siska? Bapak sama ibu yang inisiatif jual mobil Mbak Mara. Siska kan cuma terima jadi. Siska membela diri, tidak mau kalah. Pertengkaran mereka terdengar riuh, menjadi tontonan tetangga yang lalu lalang. Aku hanya diam menyimak, merasakan betapa rapuhnya ikatan keluarga yang dibangun di atas pondasi uang. Begitu uang hilang, kasih sayang pun menguap, berganti saling menyalahkan. Ibu melihatku berdiri di samping mobil. Dia berjalan tertatih mendekatiku. Matanya bengkak. Marah. Suaranya parau. Kamu tega melihat orang tuamu diusir seperti ini?
Kami mau pindah ke kontrakan petak di pinggiran Depok. Marah. Jauh. Sempit. Panas. Bapakmu punya asma. Amara sudah tawarkan untuk bayarin BPJS Kesehatan Bapak tiap bulan supaya obat asmanya terjamin. Itu batas bantuan Amara. Jawabku datar. Cuma itu, kamu nggak mau bantu kontrakan yang lebih layak? Atau, boleh kami numpang di apartemenmu sementara? Ibu masih mencoba menawar. Berharap sisa-sisa rasa ibaku masih ada. Aku tertawa kecil. Tawa miris. Bu, apartemen Amara itu tempat tinggal Amara. Bukan tempat penampungan. Lagi pula, Siska sudah membuktikan dia tidak bisa menjaga barang di sana. Amara nggak mau ambil risiko lagi. Kami orang tuamu. Amara, durhaka kamu. Amara bukan durhaka, Bu. Amara cuma memutus rantai sandwich generation yang toksik ini. Selama ini Amara diam. Kalian injak. Sekarang Amara melawan. Kalian bilang durhaka. Terserah. Aku membuka pintu mobilku. Masuk ke dalam kabin yang sejuk dan nyaman. Ini kunci rumah, kata Bapak sambil menyerahkan kunci rumah lama kepada orang suruhan Pak Haji Sobri. Bapak menatapku lewat kaca jendela mobil. Ada penyesalan di matanya. Tapi terlambat. Sangat terlambat. Siska gimana? Dia nggak bisa kerja. Marah. Dia nggak punya keahlian. Tanya ibu lagi. Masih berusaha. Aku menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin Mazda yang halus terdengar merdu. Siska itu sarjana. Bu. Dia punya tangan, punya kaki, dan punya mulut yang pintar bicara. Suruh dia cari kerja jadi SPG atau admin toko. Berhenti bermimpi jadi selebgram kalau modalnya masih minta orang tua. Biar dia belajar kalau uang itu dicari dengan keringat, bukan dengan air mata buaya. Aku menekan tombol power window, kaca jendela perlahan naik, memisahkan aku dari rengekan mereka. Aku melihat Siska menendang kardus dengan marah, lalu bapak memarahinya lagi. Lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan itu kini bukan lagi urusanku. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah masa kecilku. Aku melihat dari spion. Truk engkel butut itu mulai bergerak, membawa serta orang tua dan adikku menuju kehidupan baru mereka yang suram, sebuah kehidupan yang pantas mereka dapatkan setelah keserakahan yang mereka tanam. Saat mobilku membelah jalanan Jakarta yang cerah, aku menyalakan radio. Lagu uptempo mengalun ceria. Aku meraba dashboard mobilku, tersenyum lebar. Aku kehilangan keluarga, tapi aku mendapatkan kembali hidupku. Aku mendapatkan kembali harga diriku. Dan yang paling penting, aku akhirnya mengerti arti kata healing yang sesungguhnya. Healing bukanlah liburan mewah ke Bali atau pamer di media sosial. Healing adalah keberanian untuk membuang benalu dalam hidup kita, meskipun benalu itu berkedok keluarga, dan berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa beban yang menahan. Ponselku bergetar. Satu notifikasi masuk dari grup WhatsApp keluarga. Siska left the group. Ibu left the group. Bapak left the group. Aku tersenyum puas. Jari telunjukku menekan tombol delete group. Langit di luar sana biru sekali. Masa depanku terlihat cerah. Secerah cat merah mobilku yang berkilau di bawah matahari. Aku bebas.